Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Slamet Mujiono di segmen obrolan kandang sapi. Pada malam hari ini saya dan tim berkunjung atau bertamu di rumahnya seorang tokoh anak muda yang sangat inspiratif sekali. Dia adalah seorang pelopor organisasi. Pasti kalian sudah pada penasaran kan? Mas Lot, tapi saya belum tahu namanya. Ya. Tapi 99% lingkup kecamatan sudah mengenal seorang Lot. Monggo memperkenalkan terlebih dahulu, Mas. Ya, terima kasih Mas Slamet. Iya, Mas Mujiono. Slamet. Assalamualaikum sahabat-sahabat semuanya. Kenalkan, nama saya Yusuf. Saya berasal di sebuah desa yang terpencil juga di Kecamatan Talun, tepatnya di Dukuh Buntu, Desa Mesoyi, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan. Terima kasih. Ini kan nuansanya kan masih ya hari kemerdekaan ya, Mas. Ya kan. Ini kan masih bulan Agustus ya. Tanggal akhir ya. Iya, tanggal 31 Agustus ini. Mungkin sebelum nanti ngobrolnya lebih lanjut, ini saya mau tanya, Mas, seberapa cintanya sih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ya, kalau kita untuk mengukur rasa cinta kita kepada NKRI itu sulit untuk dijelaskan sebenarnya, karena banyak cara kita untuk mensyukuri atau mencintai bahwa kita hidup di negara ini. Salah satunya untuk yang terkecil saja, terkadang ada yang mengatakan, apa sih yang sudah kamu lakukan atau apa sih yang sudah kamu perbuat untuk negara ini. Kita justru bingung menjawabnya. Tapi kalau menurut saya, cintaku kepada NKRI itu melebihi cintaku marang dekne. Wah, Messi. Itu. Deknen saja saya jaga setiap pagi sampai malam, apalagi NKRI. Seperti itu. Berarti tumpah darah. Tumpah darah. Karena apa? Sebenarnya kalau kita tahu makna kemerdekaan ini, kita pasti menangis. Kita kan hanya mendapatkan warisan sebenarnya untuk kemerdekaan ini, kan? Kita harus bisa menjaga. Kita kan tidak bisa membayangkan bagaimana susahnya dan sulitnya pendahulu-pendahulu kita untuk bahasanya memerangi penjajah, menjaga keutuhan. Makanya di momen kemerdekaan ini, itu yang terpenting adalah guyup, rukun, dan sengkuyung. Oh, Gitu. berarti harus Bersatu padu. Karena ada sebuah pepatah mengatakan, atau sebuah kata-kata mutiara dari idola saya, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Oh, Pak Ganjar Pranowo. Pak, kata Bapak, Indonesia kuat itu bukan adanya persamaan, melainkan perbedaan yang disatukan. Itu. Jadi perbedaan yang disatukan itu adalah guyup, rukun, dan sengkuyung itu. berarti kan kemerdekaan itu tercapai. Ya. Itu kan dari persatuan itu Iya, sendiri ya, Mas. dari persatuan. Ya gini, Mas. Ya. Makna kemerdekaan dari pandangan seorang Lot Yusuf itu seperti apa? Ya itu tadi, kita harus bersatu padu. Terutama kita yang sebagai kaula muda, jangan sampai mudah tergerus oleh opini-opini yang bahasanya bisa membuat kita itu menjadi buta mata dan buta hati. Contoh, misal katakanlah ada sebuah tragedi atau sebuah politik praktis, tentunya kita sebagai kaula muda harus pintar memilah dan memilih. Kritis ya, Mas. Iya,
Intinya gini, memaknai sebuah kemerdekaan itu harus dengan tindakan juga. Perlu kita lakukan tindakan-tindakan kecil yang untuk mendorong, menambah kehangatan dalam kemerdekaan ini. Contoh salah satunya, buanglah sampah pada tempatnya. Sesederhana itu. Iya, itu adalah salah satu contoh. Walaupun sederhana, tapi itu maknanya luar biasa. Walaupun itu kelihatannya sederhana, mungkin cuman membuang sampah pada tempatnya, tapi belum tentu 1000 banding 1 orang bisa melakukan itu. Saya pun masih berusaha untuk mencoba agar kita itu berbuat baik pada bangsa kita. Tapi ya bagaimana caranya kita belajar juga. Karena sampai kapanpun, sampai kita tua nanti, kita harus wajib belajar. Amazing. Amazing. Amazing, Mas. Ini Mas, ya kan. Saya itu masih perlu belajar ya Mas, apalagi tentang sejarah ini. Ya saya minta Lord Yusuf ini ya sedikit-sedikit bercerita tentang sejarah kemerdekaan Indonesia Mas. Mungkin dari bom atom, ya kan, gitu Mas. Kalau sejarah, kita waktu sekolah dasar kita juga sering ya diajarkan sejarah oleh guru-guru kita. Kadang kita juga melihat film juga penuh dengan sejarah perjuangan. Tapi banyak juga sejarah yang belum kita tahu tentunya. Saya baru tahu kalau ada sejarah gerakan 10 November itu digaungi oleh teman-teman santri juga. Teman-teman santri Mas. Teman-teman santri waktu di Surabaya. Itu kan ada gerakan yang namanya Laskar Hizbullah itu kan. Kita kan tidak tahu Bung Tomo itu siapa sih sebenarnya, ya kan? Iya. Bung Tomo itu punya guru enggak sih? Punya bahasanya itu orang yang dituakan. Itu pasti punya. Itu kan hanya bahasanya hanya ucapan dari Bung Tomo kan? Iya. Yang bahasanya membuat semangat arek-arek Surabaya itu menjadi membara. Membara. Iya. Dia kan sempat mengatakan rawe-rawe rantas, malang-malang putuk. Itu maknanya sangat luar biasa. Berhubung saya minim sejarah, jadi saya belum bisa menjabarkan untuk arti dari makna tersebut. Tapi untuk cuplikannya atau untuk pengalaman saya pribadi itu sangat luar biasa, bahwa ternyata Bung Tomo itu adalah salah satu panglima di Laskar Hizbullah tersebut. Itu kan digaungi oleh Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah itu kan. Itu luar biasa, itu salah satunya. Dan juga banyaklah sejarah-sejarah lain yang menceritakan. Kalau Bung Karno sendiri kan mengatakan jas merah, jangan lupakan sejarah. Itu memang menurut saya memang harus kita jangan lupakan sejarah. Karena apa? Sejarah kita selain sejarah peperangan, sejarah kita adalah sejarah budaya dan seni. Iya Mas. Ya. Kita kan budaya itu kan sangat bahaya ya Mas. Betul sekali. Makanya kalau orang sekarang itu lupa akan budaya, itu menurut saya pribadi loh ya, itu sangat rugi sekali. Kehilangan jati diri. Iya, kehilangan jati diri karena bangsa kita adalah bangsa ketimuran yang memegang teguh tradisi budaya. Kan seperti itu. Dari sopan santunnya. Iya, sopan santunnya itu harus. Sekarang kan banyak lah ketika di momen-momen Agustusan banyak karnaval menggunakan baju kebaya, pakai sanggul ya kan. Bahkan kemarin waktu upacara di Istana Negara itu kan diwajibkan untuk tamu VIP bahkan semuanya kalau punya itu kan menggunakan pakaian adat. Tujuannya bukan hanya untuk mengenalkan kostum adatnya saja, tapi kan budayanya itu loh yang menjadi ikon tersendiri. Identitas ya, tepatnya itu. Berarti kan gini ya Mas, negara kita, negara Indonesia tercinta ini, itu kan terdiri dari
banyak bahasa. Iya, banyak bahasa, ya kan? suku, ya kan, agama. Kan. Gini, saya ingat Mas, itu dalam sejarah itu ada Sumpah Pemuda sih Mas. Yang kalau di breakdown itu kan isinya kan satu bertanah air, satu tanah Indonesia, ya kan? Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dan satu lagi Mas, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Walaupun berbeda-beda tapi iya, tetap satu jua. Dan itu juga ada tambahannya lagi. Apa Mas? Tambahannya kan jika ada 100.000 orang yang berbuat baik, ya kan, aku satu di antaranya. Jika ada 1.000 orang yang melakukan kebaikan, aku satu di antaranya. Jika ada satu orang yang berbuat baik, itulah aku, Indonesia. Amazing Mas. Ngerokok dulu. Iya, siap. Sama rokok. Maaf ya teman-teman. Biasa Mas. Kalau kok sama udut-udut itu kan pikiran jadi iya, penuh inspirasi. Iya, betul sekali. Juga tembakau itu kan apa ya? Adalah salah satu ciri khas di Indonesia juga. Komoditas ya Mas. Iya. Bahkan kretek waktu itu dikenal di Britania Raya oleh Ratu Elizabeth itu gara-gara Haji Agus Salim, ya kan, diundang ke Ratu Elizabeth, dia itu dicuekin, dia dipertanyakan, ya kan. Setelah diundang ternyata itu adalah Haji Agus Salim, tokoh yang luar biasa di Indonesia. Dia sambil ngerokok, sambil pidato sambil ngerokok. Makanya dikenal di Inggris itu kalau kretek itu ya Haji Agus Salim Indonesia. Pengetahuan sejarahnya luas ini Mas Lord Yusuf ini. Ya karena sering bermain medsos, karena kan medsos itu selain untuk panjat sosial juga untuk kita belajar, untuk saling mengenal satu sama lain. Sama Dek nih. Iya, tentunya seperti itu, sama Dek nih. Sama Dek. Gini Mas, kita itu kan hidup di masa yang sangat cepat ya Mas. Betul. Informasi sangat cepat, akses sangat cepat, ya kan. Apalagi di era digitalisasi ya, atau revolusi industri 4.0. Iya. Nah, gini Mas, yang saya mau tanyakan, gimana sih kaum muda atau generasi muda itu menghadapi dengan kondisi yang seperti ini Mas? Ya. Itu banyak versi sih menurut saya, tergantung dari bagaimana kita menyikapi untuk diri kita sendiri. Cuman poin penting menurut saya untuk di era digitalisasi ini, kita juga bisa manfaatkan momen tersebut, entah itu di UMKM-nya, ekonomi, ya kan? Ekonomi tentunya masuk. Dan juga yang paling terpenting, bagaimana kita tidak terperosok jauh, karena zaman sekarang zaman instan. Contoh untuk media sosial, banyak sekali orang-orang yang tidak bisa manfaatkan media sosial untuk saat ini. Tapi dengan adanya podcast seperti ini saya sangat mendukung, karena secara tidak langsung bisa memberikan edukasi, wawasan kepada teman-teman kita bahwa ini loh, podcast ini tuh tujuannya seperti ini. Satu, untuk merekatkan, untuk saling mengenal. Yang kedua juga untuk memotivasi untuk teman-teman yang lain. Karena dengan era digitalisasi yang saat ini sudah melonjak, menjamur, intinya seperti itu. Bolehlah kita mengaplikasikan contoh media sosial Facebook, TikTok, ya kan? Iya. Gel-gel ya Mas. Yes, gel-gel. Enggak apa-apa, silahkan. Yang penting kita berbuat yang positif saja. Karena banyak sekali teman-teman kita, bahkan saya sendiri, itu menjadikan media sosial itu
sebagai sarana untuk meluapkan isi hati. Contoh kadang curhat. iya pasti kadang galau kita bikin status. Nah, tapi setelah perkembangannya zaman, untuk saya pribadi, saya akhirnya sadar, oh ya, ternyata medsos itu selain untuk kita bisa berbisnis, itu juga untuk bisa mencari saudara, mencari teman. Dalam artian yang jomblo bisa mencari teman hidup gitu loh. Itu bagi yang jomblo ya. Ya, bagi yang jomblo itu Mas. Iya. Yang Dan jomblo. juga jangan sampai terpengaruh oleh berita-berita hoax. Karena di media sosial itu sangat banyak sekali media-media yang intinya merongrong untuk apa ya, mengajak berbuat yang tidak baik, apalagi mengajak untuk apa? Memperpecah belah. Iya, memperpecah belah kesatuan Republik Indonesia. Itu sangat berbahaya sekali. Makanya sering ketika saya bertemu dengan teman-teman milenial, Iya. Contoh ketika kalau di sini kan memang mayoritas ada sebuah organisasi ya. Saya sering bilang sama teman-teman, tolonglah ketika ada pertemuan atau ketika ada rapat, undanglah salah satu tokoh yang paham dengan media sosial. Untuk apa? Untuk mengedukasi kita agar supaya kita bisa bermedia sosial yang baik. Berarti Itu bijak bersosmed. Iya, itu karena terkadang gini, berita yang belum tentu jelas sudah di-share, ya kan? Iya, kalau itu beritanya berita real. Kalau berita bohong atau hoax, siapa yang rugi? Sekarang kan sudah ada undang-undang ITE, misalkan pencemaran nama baik atau menyebarkan berita bohong atau palsu, itu kan sudah masuk ranah pidana. Itu sangat berbahaya sekali. Makanya saya sering ngomong sama teman-teman, bermedsoslah yang baik. Walaupun saya sendiri belum bisa bermedsos yang baik. Sering kasih komen yang kadang agak menohong, kadang agak lucu gitu kan. Ya itu, kita juga perlu pembelajaran lah. Intinya seperti itu. Nah ini kan soal medsos plus soal era digitalisasi ya Mas, sudah dikemukakan oleh Mas Lot Yusuf. Gini, saya sebagai generasi muda ya Mas, ya kan? Nah, tanggung jawab saya dan kawan-kawan adalah mengisi kemerdekaan itu sendiri sih Mas, ya kan? Kan poinnya itu kan harus yang positif. Ya, Mungkin seperti apa sih Mas? kalau menurut saya untuk mengisi ya Iya, mengisi kemerdekaan. kemerdekaan, kembali lagi ke poin tadi, saya sudah katakan bahwa kita itu mendapatkan kemerdekaan ini adalah warisan. Ini warisan. Karena apa? Kita tidak melakukan, kita tidak ikut berperang, ya kan? Kita tidak tahu zaman waktu tahun berapa. Karena dulu di Jakarta sudah proklamasi, di Pekalongan sendiri kan masih ada baku tembak, ada peperangan. Jeder. Iya, itu dikarenakan dulu memang untuk komunikasi kan nggak ada, hanya menggunakan radio waktu itu kan. Ya harapan saya ini cuma harapan, untuk menjaga kemerdekaan ini atau mengisi kemerdekaan ini ya diisi dengan yang positif. Contoh, kita selalu menjaga lingkungan kita masing-masing. Seperti tadi, buanglah sampah pada tempatnya, jaga kebersihan lingkungan, itu salah satunya. Ya masih banyak yang lainnya, misal katakanlah kita membantu teman atau tetangga kita yang sangat membutuhkan, itu juga penting. Sebenarnya banyak sekali, tergantung bagaimana kita bisa mengartikan makna di balik kemerdekaan itu tersebut Dan mengisinya. ya, dan mengisinya. Boleh kita mengadakan acara karnaval, enggak apa-apa, bagus. Acara hiburan orkesan, bagus, enggak apa-apa, yang penting tetap jaga ketertiban. Oke. Ya kan? Kamtipnas. Ya, betul. Nah, jangan sampai ada gesekan-gesekan, karena momen kita adalah momen kemerdekaan, dan apalagi kemerdekaan ini adalah warisan dari leluhur kita, dari pendahulu-pendahulu kita. Kita kan nggak tahu kan, makanya setiap malam Agustus pasti ada tirakat. Nah, itu adalah salah satu tradisi budaya, mengenang dan mendoakan itu. Gini, yang poin sebelumnya Mas Lot itu awal-awal ngobrol kan
soal persatuan, Iya. ya kan Mas? Ini Mas. Nah, dengan era yang sekarang, kan, kalau saya lihat mungkin di TV atau di medsos, ya kan, Ya. itu kan soal persatuan kita sebagai warga negara itu kan mulai terkikis Mas. Hmm. Itu mungkin penyebabnya itu apa Mas? Dan plus sama soal menanggulanginya. Nah, itu yang memang menjadi persoalan besar. Kenapa persatuan kita terkikis? Iya. Itu yang perlu kita bangun selain kita membangun kerukunan antar tetangga, ya kan, kerukunan antar sahabat. Itu juga kita harus berusaha untuk merevolusi mental kita masing-masing. Iya, Di-upgrade lah. iya, upgrade. Karena kita itu memang perlu untuk direvisi untuk mentalnya. Revolusi mental. Iya, harus direvolusi. Yang dulu terkena pecah belah misal terkait politik praktis, itu Iya. harus kita kita urai dulu lah. Hasilnya apa kalau kita terkontaminasi oleh virus-virus itu? Nggak ada hasilnya. Ya, yang penting pikiran kita selalu positif saja. Itu. Terus ya itu kembali lagi, jangan terpengaruh oleh berita-berita yang belum tentu ada benarnya. Harus dikoreksi dulu. Siapa narasumbernya, ya kan? Iya. Siapa yang mengutarakan, terus siapa lagi asal muasalnya benar atau tidak. Kita harus jeli. Ya. Nah, terusan gini. Ini kan anak-anak zaman sekarang, Mas. Bahkan balita loh. Ya. Itu sudah diberikan gadget. Nah, itu. Ya. Ini soalnya kan berarti tanggung jawab dari seorang Orang tua. ya kan harus pertama kan mengedukasi anak itu loh Mas, ya kan. Bahkan di sosmed itu kan banyak sih Mas, Ya. ya konten-konten yang Ya. mungkin negatif atau gimana. Nah, itu revolusi mental kembali. Kita harus merevolusi mental kita, pemikiran kita agar jernih. Iki loh, kalau anak kecil sering dikasih gadget, ya kan, itu bisa mempengaruhi pola pikirnya. Kenapa sih nggak diajarin seperti zaman dulu, main congklak katakanlah, ya kan, Klak. Oke. terus ada lagi des-dasan ya, Iya. ya, des-dasan, Macan-macanan. macan-macanan, itu kan ada. Nah, kenapa momen-momen kemarin selalu digembar-gemborkan untuk yang namanya adat dan budaya? Congklak adalah permainan budaya kita. Iya. Des-dasan permainan budaya kita. Kenapa kita tidak dikenalkan kembali, diajarkan kembali? Semisal saya punya harapan, coba untuk pemerintah, setiap sekolah dasar itu diadakan satu buah ekstrakurikuler, ya kan, yang menyinggung atau mengadopsi yang beraroma budaya, termasuk permainan itu sendiri. Iya, kemarin saya ada undangan di teman saya di desa Pacet, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang. Itu di desa itu memang desanya luar biasa, sejuk, ya kan, pemandangannya bagus, polusi juga minim, ya kan. Yang membuat hati saya itu kaget itu setiap sekitar jam 10, jam 9 itu ada suara gamelan ya. Ada suara gamelan. Saya tanya kepada Pak Kadetnya, Pak, itu suara dari mana? Oh, itu setiap jam sekian Mas. Di SD itu memang sudah saya usulkan, sudah saya rembuk, sudah saya perdeskan, setiap jam itu harus diadakan ekstrakurikuler untuk bermain gamelan. Nah, itu adalah salah satu bagaimana cara kita untuk revolusi mental. Berarti mereka sudah sedikit demi sedikit sudah mulai sadar akan budaya, iya, melestarikan itu. ya, Iya, betul sekali.
Itu penting, apalagi contoh di Kecamatan Talun tentunya. Iya. Banyak sekali kesenian-kesenian tradisional. Contoh di Mesohi sendiri ada kuda lumping. Di Batursari juga ada kesenian kuda lumping. Kenapa kita tidak adopsi? Kenapa tidak kita rangkul ya kan untuk pendidikan-pendidikan formal di tingkat bawah agar mengadopsi kesenian tersebut? Kalau bukan kita siapa lagi? Toh nanti contoh misal katakanlah dulu keris, ya kan? Ya. Itu kan budaya itu. Setelah ada yang ngeklaim Malaysia waktu itu kan marah. Ya kan? Iya, Tidak Mas. dijaga tapi setelah diambil orang marah. Nah, kita kan harus kembali lagi mikir kan. Kata Cak Lono kan mikir gitu Mikir. kan. Gimana? Yuk kita jaga, kita rawat. Seperti itu. Kita harus apa ya? Bahasanya iri juga. Irinya gini. Banyak turis atau wisatawan mancanegara yang belajar dalang, belajar main gamelan, belajar tari-tari kesenian, tari jaipong, tari macam-macam tari, ya kan? Kenapa kita yang warga negara Indonesia tidak melestarikan itu atau kurang melestarikan? Gini Mas, ini kan budaya kita, kan seharusnya kan dijaga, Ya. harus dijaga mati-matian. Terus apalagi setelah internet melanda terusan jauh melesat nih Mas, ya kan? Ini kan budaya dari luar negeri kan terus masuk. Ya, mungkin contoh dari luar negeri Korea, dari K-popnya, ya kan? Nah, terusan kita sebagai warga negara itu terkontaminasi. Lebih parahnya mulailah terkikis kebudayaan kita. Ya oke lah, walaupun budaya itu sendiri itu baik Mas, mungkin baik, tapi kan secara negatifnya kan kita kehilangan jati diri kalau kita tidak bisa ya memanage lah hal itu. Itu gimana Mas? Kalau menurut saya untuk budaya dari luar yang masuk ke Indonesia, kita ambil positifnya saja. Karena boleh ya, kita meniru budaya luar, kita boleh nggak apa-apa, tapi kita meniru yang baiknya. Atau bahkan kita meniru yang baiknya, kita kolaborasi. Contoh, kita nyanyi K-pop dengan menggunakan pakaian adat. Contoh pakaian adat Jawa Tengah. Menarik itu Mas. Iya. Atau misalkan nyanyi K-pop diiringi oleh tarian dari Ponorogo, ada reoknya, ya kan? Terus berpakaian warok yang sangat garang sekali. Nggak apa-apa menurut saya. Ya itu kembali lagi mental kita yang sebenarnya harus kita revolusi. Itu. Karena kalau bukan dari kita siapa lagi? Iya, dari kita sendiri sebenarnya. Contoh seperti pepatah Jawa mengatakan kita memakai baju, yang bisa menilai baju kita pantas itu siapa? Bukan diri kita, tapi orang lain. Iya Mas. Yang menilai saya ganteng kan orang lain. Iya, itu. Makanya saya tetap bilang, mental kita yang perlu direvolusi. Kalau bukan dari kita siapa lagi? Ya kembalikan ke kita aja. Walaupun budaya luar masuk, budaya ini masuk, ya kita harus menjaga juga marwah kita sebagai bangsa Indonesia. Iya. Dengan adat yang ke timur. Betul. Gini Mas, pesan-pesannya untuk generasi muda, era milenial plus era Z apa ya Mas? Ya. Saya kurang tahu sih. Monggo Mas. Ya pesannya ginilah, kita tetap jaga keutuhan, kesatuan, tetap guyup rukun sengkuyung tadi itu. Dan juga yang terpenting, kita jangan pernah melihat spion. Oke. Ya, terus. Jangan pernah melihat spion, karena itu adalah masa lalu. Tapi kita harus fokus melihat kaca depan. Ya. Karena di depan adalah harapan. Itu kata Pak Ganjar Pranowo. Amazing. Mantap ya. Itu. Ya. Yang penting tetap optimis. Karena gini kan,
saya juga secara pribadi terkadang banyak orang yang mengatakan seperti jenengan tadi, lor, wah itu sungguh pukulan menurut saya. Itu adalah sebuah hinaan menurut saya, karena saya itu apa sih? Saya kalau untuk dilihat dari jejak digital saya untuk masalah pendidikan, saya lulusan sekolah dasar. Tapi karena banyaknya teman seperti jenengan dan kawan-kawan lainnya, itu menjadikan saya belajar kembali. Semakin banyaknya teman, semakin kita berkumpul dengan teman-teman yang positif, itu menjadikan pembelajaran kita dan bisa dijadikan pelajaran untuk sekolah kita, walaupun sekolah kita hanya sebatas dengan teman. Seperti itu. Intinya jangan pernah putus asa untuk belajar. Kejarlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Itu sudah ada hadis dari Rasulullah kan. Walaupun sejauh mana kita kejar, walaupun kita terbatas akan dana, akan apa, kita belajar sama teman. Makanya perbanyaklah teman dan selalu berbuatlah yang positif. Terutama teman-teman di desa Jolotigo ya. Desa Jolotigo itu potensinya sebenarnya banyak. Benar. Ada kopi. Yes, right. Teh. Yes. Ya kan? Kenapa tidak dimanfaatkan? Dengan adanya era digitalisasi, ya kan? Kalau Pak Jokowi bilang itu kan unicorn ya bahasanya, kan ya, unicorn itu kan. Kenapa tidak membuat terobosan atau inovasi yang baru? Teh lokal, ya kan? Dikumpulkan, diolah, dipasarkan. Sekarang banyak kok dari untuk pemasaran yang gratis itu kan banyak, di Facebook bisa. Terus ada juga link-link dari pemerintah yang menyajikan untuk pemasaran UMKM. Iya, itu banyak sekali. Bahkan dulu waktu saya aktif di tim program inovasi desa, ketika ada Musrenbang Des di desa Jolotigo, saya pernah mengkritisi kepada masyarakat dan juga tamu-tamu yang ada di situ. Waktu Musrenbang Des itu kan ada snack, ya kan? Setelah saya buka itu isinya bandulan, minuman cup itu loh, bandulan gelasan gelas itu, ya kan? Saya kan heran loh, sini kan produksi teh bahkan mungkin terbesar di Kabupaten Pekalongan, salah satunya kan Jolotigo kan. Yes mas. Nah kan itu, kenapa masih menggunakan produk ini? Kenapa tidak kita mempromosikan untuk produk lokalnya? Karena yang datang kan bukan hanya warga sekitar, bahkan dari kecamatan kan ada. Itu pernah kritisi saya. Dan alhamdulillah waktu inovasi desa di tahun 2018 itu memang kita ikut promosikan juga di provinsi. Kita bikin videonya, kita capturing, kita perkenalkan. Kalau tidak salah itu modelnya siapa itu namanya saya lupa. Itu pernah sekali. Nah itu untuk Jolotigo itu sebenarnya potensinya luar biasa. Oke, berarti seperti kata Pak Jokowi ya mas, membangun sebuah negara itu dari luar dulu, berarti dari perbatasan dulu ya. Gitu. Kan termasuknya kan dari desa. Iya, ya memang desa itu adalah tonggak sebuah negara. Karena dari desa itu bisa diolah, itu dari desa semua. Apalagi dengan adanya COVID kemarin, itu sangat memukul ya bahasanya. Untuk perekonomian itu memang sangat parah ya. Bukan hanya di kota, kan di desa aja seperti itu. Tapi semoga untuk hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini, hadiah yang terindah adalah kita dibebaskan dari COVID-19. Amin. Ekonomi meningkat. Amin. Dan kita juga diberikan kesehatan, amin, ketenteraman, amin, dan juga keeratan persaudaraan. Seperti itu.
Amazing. Sebelumnya saya mengucapkan matur nuwun. Ya, sama-sama Mas Slamet. Thank you. Oke, siap bro. Amazing. Mohon Semoga maaf gini ya. Mas, Ya. semoga gini. Apa yang sudah saya dan Mas Lot obrolin dari tadi, Ya. semoga bermanfaat. Mas. Amin, amin. Karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang. Iya, seperti itu. Amazing. Walaupun hanya seutas kata, satu kata atau dua kata, tapi semoga ini menjadi pembelajaran kita bersama. Karena Bung Karno mengatakan, berilah aku 10 pemuda. Kenapa pemuda? Karena Bung Karno tahu tolak ukurnya pemuda Indonesia itu seperti apa. Kenapa? Bukan berikan saya katakanlah orang tua, berikan katakanlah 10 pendekar, atau katakanlah berikan saya 10 Janda. bukan Oh, janda, oh iya, maaf. Oh, iya. yang lainnya. Oh, yang lainnya. Tapi kan statement beliau apa? Berilah saya 10 pemuda. Karena dari pemuda lah. Akan mengguncang. Iya, betul sekali Mas Slamet. Amazing ya, amazing. Gini Mas ya Mas. Iya. Saya mohon kepada Mas Lot Yusuf ini kapan-kapan main ke desa saya Jolotigo. Siap, Ya, insya Allah kalau ada waktu Iya. saya diberikan kesehatan, Oke. insya Allah saya akan berkunjung ke teman-teman semuanya di Jolotigo. Saya tunggu. Siap, Matur nuwun ya Mas. siap, siap. Dan untuk para penonton sekalian ya, terima kasih atas atensinya. Terima kasih Pak. Dan apabila saya dan Mas Lot Yusuf ini dalam bertutur kata banyak kekurangannya, kekhilafannya, ketidaksopan santunnya, sekali lagi saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, komen, like, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.